Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, listiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzakina wa an'amina, listijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li tawfidi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asraril alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da tahiyyah. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah buah ilmu. Kita tahu bahwa anjuran dalam mencari ilmu itu tidak hanya ilmu, akan tetapi untuk menghasilkan satu buah dari ilmu tersebut. Dan pada malam hari ini kita akan membahas apa buah dari ilmu. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 13, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau menyatakan wa ghayat ini mengamalkannya, li'annahu samratuhu, karena mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu tersebut. Wa faidatul umuri, dan mengamalkan ilmu adalah faedah dari umur. Wazadul akhirati, dan bekal akhirat. Faman dhafara bihi sa'idah, barang siapa yang bisa mendapatkan mengamalkan ilmu, maka ia pasti akan selamat. Wa man fatahu khosir, barang siapa yang kehilangan mengamalkan ilmu, maka ia akan merugi. Dari sini sudah bisa kita pahami bahwa orang yang berilmu, jika ilmu itu tidak diamalkan, ini tidak akan menghasilkan apapun, karena buah dari ilmu adalah amal. Dan mengamalkan ilmu adalah faedah umur.
juga bekal akhirat. Barang siapa yang bisa mengamalkan ilmunya, maka ia tergolong orang yang selamat. Tetapi barang siapa yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka ia tergolong orang yang merugi, orang yang menyesal. Ini menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Berikutnya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal juz 1 halaman 2, dan Imam Az-Zahabi di dalam Mu'jamus Syuyukh juz 2 halaman 415 mengatakan bahwa fa innal ilma syajaratun, sesungguhnya ilmu itu adalah pohon, wal amala samratun, sedangkan mengamalkan ilmu adalah buahnya. Walaysa yu'addu aliman malam yakum bi ilmihi amilan, tidak bisa dikategorikan orang yang alim orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi jelas di sini. Menurut Al-Khatib Asy-Syibini, Al-Khatib Al-Baghdadi dan Imam Az-Zahabi, bahwa ilmu adalah pohon, buahnya adalah amal. Tidak bisa dikategorikan orang alim orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian dilanjutkan, waqilah, ada pendapat lain yang menyatakan al ilmu walidun, ilmu adalah induk, wal amalu mauludun, ilmu itu induk, amal adalah anaknya. Jadi ilmu itu harus disertai dengan amal. Berikutnya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 7 halaman 116, beliau juga mengatakan wa khamratul ilmi innamal khulqu lil khaliq, buah daripada ilmu hanyalah etika yang baik terhadap sang pencipta. Jadi misalkan ada orang yang bertambah ilmunya tapi dia tambah ceroboh, itu berarti la faidatalah, tidak ada faedahnya dia memiliki ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu harus bertambah etika baiknya terhadap sang pencipta. Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan di dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal juz 1 halaman 45, beliau mengutip pernyataan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menyatakan la yazalul alim jahilan bima alima hatta ya'malabi. Seorang yang alim, seorang yang berilmu akan dikatakan orang yang bodoh terhadap ilmunya sampai ia bisa mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada orang alim, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ia masih dikategorikan orang yang bodoh sampai ia mengamalkan ilmunya. Fa'idha amila bihi kana aliman, ketika dia bisa mengamalkan ilmunya, maka saat itulah dia disebut sebagai orang yang alim, disebut orang yang berilmu.
ilmu. Ini menurut Fudail bin Iyad. Berikutnya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab yang sama, Iqtidaul Ilmi Al-Amal, juz 1 halaman 48, juga mengutip ungkapan dari Abdullah bin Al-Mu'taz. Ungkapan dari Abdullah bin Al-Mu'taz adalah ilmun bila amalin kasajaratin bila samratin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau pohon tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada yang bertanya seperti yang saya kutip tadi malam, pohon bonsai itu kan nggak ada buahnya, tapi kan harganya mahal. Ya kalau harganya mahal, kalau nggak punya harga, ya berarti buah dari pohon itu ya harga tersebut kalau memang dia tidak mengeluarkan buah. Dan disinilah letak amal dari ilmu tersebut. Jadi kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak ada manfaatnya dari ilmu yang dimiliki. Apa manfaatnya kalau memang tidak diamalkan? Wa qala aidan, Abdullah bin Al-Mu'taz juga mengatakan, ilmul munafiqi fi qawli wa ilmul mu'mini fi amali. Ilmunya orang munafik itu hanya ada di ucapannya, sedangkan ilmunya orang yang beriman berada dalam amalnya. Nanti dengan ungkapan Abdullah bin Al-Mu'taz ini sudah bisa dijadikan evaluasi. Kalau selama ini kita hanya tahu ilmu dan tidak mengamalkannya, ya berarti masuk kategori ilmunya orang munafik, berarti pemiliknya adalah munafik. Karena apa? Karena kalau ilmunya orang yang beriman itu ada pada amalnya. Berikutnya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal juz 1 halaman 14 juga mengutip pernyataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Mathalu ilmin la yu'malu bihi kama salikal zin la yunfaqu fi sabilillahi azza wa jalla." Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan harta simpanan yang tidak dikeluarkan di jalan Allah azza wa jalla. Di sini beliau mengungkapkan disamakan dengan harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, hanya ditumpuk-tumpuk. Kalau ini sudah ada firman Allah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta wala yunfiqunaha fi sabilillah dan tidak mengeluarkan di jalan Allah, fabasyirhum, berilah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Kabar gembira itu berisi siksa yang pedih. Ini litaubih namanya, untuk merendahkan orang-orang itu. Kabar gembira kok isinya kabar gembira, siksa yang pedih. Taubih. Berikutnya Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab tafsir Sirajul Munir juz 4 halaman 440. Beliau mengatakan, anna samratal aqli al-ilmu wa samratal ilmi
ma'rifatullah ta'ala. Sesungguhnya buah dari akal adalah ilmu. Makanya orang yang berilmu itu dikategorikan orang-orang yang cerdas, karena memang ilmu adalah buah dari akal. Wa thamratul ilmi ma'rifatullah ta'ala. Buahnya ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sederhanakan dari pendapat-pendapat tadi, dari kutipan-kutipan tadi, bahwa buah dari ilmu yang pertama adalah mengamalkan ilmunya, dan yang kedua adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Kalau dalam bahasa yang lain tadi adalah husnul khuluq lil khaliq, berarti beretika baik terhadap sang pencipta. Kemudian dari ungkapan ulama yang lain berkaitan dengan buah ilmu ini masih banyak yang belum kita bahas, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita juga bertambah amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga kita masih bisa melanjutkan pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.